Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didas Biaknata dari JTT 2A nomor absen 6. Saya akan mempresentasikan mengenai proyek semester saya, yaitu perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis microcontroller. Mengenai proyek saya, pintu gerbang otomatis ini saya realisasikan untuk mempermudah orang-orang agar tidak perlu repot-repot untuk mengoperasikan pintu gerbang dan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah microcontroller. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama perangkat software ada dua, yaitu Arduino IDE sebagai software pemrograman untuk Arduino Uno dan ESP32. Lalu yang kedua MidApp Inventor sebagai Visual Block Programming, yang artinya penulis bisa membuat desain dan fungsi aplikasi Android hanya menggunakan pemrograman blok. Lalu yang perangkat hardware, antara lain yang pertama ESP32 yang berfungsi untuk melakukan kontrol kondisi dan dapat tersambung dengan WiFi. Lalu yang kedua, saya menggunakan dua sensor ultrasonik. Yang pertama untuk mendeteksi jarak dari gerbang, dan yang kedua untuk mendeteksi jarak dari kendaraan dengan tembok. Lalu sensor LDR sebagai pendeteksi lingkungan apakah gelap atau terang. Lalu motor servo sebagai pembuka dan penutup gerbang. Lalu LED sebagai lampu jika lingkungan dalam kondisi gelap. Lalu buzzer pasif sebagai peringatan suara saat kendaraan akan menabrak tembok. Kabel jumper untuk menghubungkan antara sensor dengan microcontroller. Lalu kabel USB sebagai konektor coding ke microcontroller. Saya menggunakan tiga sensor input. Yang pertama, ultrasonic 1 berfungsi untuk mendeteksi kendaraan atau orang, lalu akan membukakan gerbang jika sensor membaca kurang dari sama dengan 10 cm. Lalu ultrasonic yang kedua berfungsi untuk mendeteksi kendaraan agar tidak menabrak tembok belakang jika sensor membaca kurang dari sama dengan 5 cm. Buzzer akan berbunyi yang menandakan kendaraan akan menabrak tembok. Lalu yang terakhir, sensor LDR berfungsi untuk mendeteksi apakah di lingkungan tersebut berada dalam kondisi gelap ataupun terang. Jika LDR membaca lebih dari 400 ohm, maka LED akan menyala yang menandakan bahwa dalam lingkungan tersebut dalam keadaan gelap. Lalu saya menggunakan tiga komponen output. Yang pertama servo yang berfungsi sebagai engsel pada pintu untuk membuka dan menutup. Lalu yang kedua buzzer berfungsi untuk memberitahu agar kendaraan tidak menabrak tembok. Lalu yang terakhir LED yang berfungsi untuk menerangi lingkungan dalam kondisi gelap. Flowchart saya seperti ini. Pertama start, lalu sensor aktif dan akan membaca perintah. Setelah itu sensor LDR akan mendeteksi cahaya bernilai lebih dari 400 ohm. Jika iya, maka LED akan menyala. Jika tidak, maka akan meloncat ke fungsi ultrasonik pertama, ultrasonik 1. Sensor ultrasonik 1 akan mendeteksi jarak seseorang di depan gerbang jika jaraknya kurang dari sama dengan 10 cm. Jika iya, maka gerbang akan terbuka. Jika tidak, maka akan kembali membaca perintah sensor. Lalu, sensor ultrasonik kedua akan mendeteksi jarak antara kendaraan yang akan diparkir dengan tembok. Jika jaraknya kurang dari sama dengan 5 cm, maka buzzer akan berbunyi. Jika tidak, maka buzzer tidak akan berbunyi. Ini selesai. Ini adalah blok diagramnya. Sensor ultrasonik pertama, LDR, dan ultrasonik kedua akan terhubung dengan ESP32. Lalu ESP32 akan terhubung dengan Android. Cara menghubungannya adalah dengan cara menggunakan Firebase sebagai database nilai-nilai dari inputan yang ada di ultrasonik 1, LDR, dan ultrasonik 2 menggunakan app MidApp.
Lalu setelah itu akan menggerakkan motor servo, akan menyalakan LED dan akan menyalakan buzzer pasif jika fungsi semuanya tercapai. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, kita buat dulu tampilan aplikasi monitoring di Meet App Inventor. Lalu membuat blok programming. Saya membuat blok programming seperti ini. Lalu menyiapkan API key dan host Firebase. Lalu install app yang sudah dibuat menggunakan Meet App Inventor ke smartphone. Lalu buat rangkaian hardware, kurang lebih seperti ini. Lalu buat code program di Arduino IDE. Code yang saya gunakan seperti ini. Cara kerja alat. Sistem akan membaca nilai-nilai yang ada pada sensor ultrasonik dan LDR. Setelah itu dicek apakah nilai LDR lebih dari 400 ohm. Jika ya, maka LED akan menyala. Jika tidak, LED akan mati. Hal ini bermaksud agar jika dalam keadaan gelap atau malam, lampu akan menyala. Selanjutnya, jika sensor ultrasonik 1 mendeteksi jarak kurang dari sama dengan 10 cm, maka servo yang berfungsi sebagai gerbang akan bergerak 100 derajat, yang berarti membuka. Jika tidak, maka servo akan berada di 0 derajat, yang berarti menutup. Sensor ini berfungsi sebagai pembuka dan penutup gerbang. Lalu yang terakhir, jika sensor ultrasonik kedua mendeteksi jarak kurang dari sama dengan 5 cm, maka buzzer akan menyala. Jika tidak, maka buzzer tidak akan menyala. Sensor ini berfungsi agar kendaraan yang diparkir tidak sampai menabrak tembok. Ini adalah gambar dari fungsi komponen. Ini LED akan menyala jika nilai LDR lebih dari 400 ohm. Lalu LED akan mati jika LDR bernilai kurang dari sama dengan 400 ohm. Lalu servo akan berfungsi jika ultrasonik pertama kurang dari sama dengan 10 cm dan akan menutup jika ultrasonik pertama lebih dari 10 cm. Lalu fungsi buzzer. Saat nilai ultrasonik kedua kurang dari sama dengan cm, buzzer akan berbunyi. Bunyinya akan seperti ini. Lalu saat nilai ultrasonik kedua lebih dari 5 cm, buzzer tidak akan berbunyi. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yang pertama, cara pembuatan program untuk menjalankan prototipe adalah dengan menggunakan aplikasi yang bernama Arduino IDE untuk melakukan pengodaan aplikasi dan untuk mengupload kode ke dalam ESP32. Kesimpulan yang kedua, cara motor servo menggerakkan pintu gerbang adalah dengan menjadikan motor servo sebagai engsel penggerak pada pintu gerbang, lalu dihubungkan dengan sensor ultrasonik untuk mendeteksi apakah servo harus bergerak atau tidak. Lalu yang terakhir, kesimpulan yang ketiga, prototipe dapat dihubungkan ke smartphone dengan menggunakan Meet App Inventor sebagai pembuat aplikasi untuk Android, lalu Firebase sebagai database untuk menyimpan hasil yang diterima oleh sensor. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.